Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita ulangi, pertemuan kali ini yaitu membahas tentang zakat. Tadi pengertian zakat menurut bahasa adalah tumbuh dan bertambah. Ada beberapa pengertian menurut beberapa ulama, di antaranya menurut Yusuf Qardawi, menurut Abdurrahman Al-Jaziri, menurut Muhammad Al-Jurjani. Nah, hukum mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib bagi yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Dalil kewajiban zakat itu bisa diambilkan dari firman Allah dalam surat Al-Quran ayat 43. Baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, tegakkanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan duduklah beserta orang-orang yang berrukuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Nah, mengeluarkan zakat itu wajib tentunya kalau sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Sekarang zakat itu tentunya ada orang yang berhak menerima zakat. Namanya apa? Siapa? Mustahiquz zakat. Mustahiquz zakat. Mustahik zakat adalah siapa? Golongan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini tercantum di dalam Quran surat At-Taubah ayat 60. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal biwal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Jadi yang pertama yang berhak menerima zakat satu adalah orang fakir. Siapa itu orang fakir? Orang yang memiliki harta sangat sedikit, terus tidak mempunyai dan tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua adalah orang miskin. Siapa itu orang miskin? Orang yang mempunyai sedikit harta dan penghasilan serta tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi miskin ada penghasilan, cuma tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau fakir sama sekali tidak punya pekerjaan, otomatis tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga amil. Siapa amil? Tugas untuk mengurus zakat mulai dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Yang bertugas mengurus zakat dari pengumpulan sampai kepada pembagiannya. Selanjutnya mu'allaf. Siapa itu mu'allaf? Orang yang hatinya masih lemah seperti baru saja masuk Islam. Zakat malaf ini untuk menetapkan hatinya, yaitu yang hatinya masih lemah seperti orang yang baru masuk Islam. Tujuan zakat ini agar memantapkan hatinya di dalam agama Islam. Yang selanjutnya riqab. Siapa itu riqab? Budak. Di zaman sekarang sudah ada, tidak ada sistem perbudakan. Tidak ada budak sekarang, semuanya orang merdeka. Selanjutnya gharim. Siapa itu gharim? Wong sing duweni utang atau yang banyak hutangnya. Orang yang banyak hutangnya. Utang itu digunakan untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Seperti berdagang kemudian bangkrut, ini juga berhak menerima zakat. Selanjutnya siapa? Sabilillah. Sabilillah itu siapa? Untuk menegakkan agama Allah. Seperti pendidikan, kesehatan, dakwah, pandasuhan dan lain-lain. Jadi sabil itu yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah, seperti yang berkecimpung di dalam pengembangan pendidikan, kesehatan, dakwah, pantai asuhan dan lain-lain. Selanjutnya yang terakhir Ibnu Sabil. Artinya Ibnu Sabil itu adalah orang perjalanan, dan perjalanan dilakukan itu bukan untuk maksiat. Seperti contohnya orang yang menuntut ilmu.
Jadi orang yang bekalnya kehabisan di dalam perjalanan dan perjalanannya dilakukan itu bukan untuk maksiat. Nah, itu adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ada berapa tadi? Fakir, baca bareng-bareng satu. Fakir, miskin, amil, mu'alaf, rokib, rikob, terus gharib. Semua ada berapa? 8. Nah, dari situ ada juga orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang kaya. Yang kedua adalah hamba sahaya. Zakat tidak boleh diberikan kepada seseorang budak untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu nafkah seorang budak merupakan tanggung jawab tuan atau pemiliknya. Ingat, yang rikob tadi itu juga budak, tapi budak yang mukaddam. Dia yang memerdekakan dirinya sendiri kepada majikannya dengan cara membayar. Jadi saya misalkan Ramdhani jadi budak, ingin merdeka, dia membayar kepada tuannya. Selanjutnya keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus orang yang dalam tanggungan yang berzakat. Terus orang kafir. Semua tidak bisa menerima zakat. Jadi tadi kita telah mempelajari pengertian, terus hukumnya, terus dasar dalilnya, terus orang-orang yang berhak menerima zakat. Cukup dipahami? Ya, paham. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ilmunya.